Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus, malam hari ini, mulai malam hari ini, selama 7 pertemuan, kita akan membahas mengenai pemahaman dasar tentang Alkitab. Ada 7 topik, subtopik yang akan kita bahas satu persatu, dari mulai halaman pertama kitab suci sampai dengan halaman terakhir kitab suci atau Alkitab. Nanti kita akan belajar sama-sama apa, bagaimana kerangka berpikir Alkitab, lalu apa yang tertulis dalam Alkitab, lalu bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah yang ada di dalam kitab suci. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Seto untuk bisa memulai pengajaran kita malam hari ini. Kami persilahkan Pak Seto. Ya, terima kasih. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ini kan kita mau belajar bersama ya. Saya akan senang sekali kalau bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu. Jadi saya akan senang kalau Bapak Ibu on cam, lalu belajar dengan menggunakan Alkitab gitu ya. Jadi Bapak Ibu pakai Alkitab, jadi bukan handphone, tapi benar-benar Alkitab. Dan kita bisa, yaitu tadi, kita bisa diskusi, kita bisa interaksi, nanti akan ada waktunya kita bisa, ya, tanya jawab, kita bisa diskusi. Bapak Ibu, sebenarnya acara ini untuk Bapak Ibu yang baru mulai belajar Alkitab ya. Tapi kemudian kalau diamati ini, para pesertanya ini banyak yang sudah lama belajar, tapi mau mulai dari awal lagi gitu ya. Atau malah mulainya dulu di tengah. Jadi harus mulai kembali ke awal gitu. Nggak pinter-pinter, Pak. Makin belajar Remedial. semakin nggak tahu, Pak. Mau Wah, ya belajar nggak lagi, mungkin lah, makin belajar makin nggak tahu. Itu mustahil. makin Tapi bingung. semakin kita Makin belajar, penasaran tahu makin banyak yang kita perlu tahu. pelajari, gitu ya. Nanti kita akan belajar ya dari yang sederhana, dari yang gampang dulu, walaupun akan ada hal yang tampaknya gampang, tapi perlu dicerna lebih serius. Misalnya begini, kalau bicara tentang kitab suci itu isinya sabda Allah, gitu ya. Lalu banyak orang yang berpikir bahwa kitab suci itu isinya dikte dari Allah. Jadi Allah mendikte, lalu manusia mendengarkan, dan kemudian menuliskannya. Nah, pemahaman yang seperti ini Bapak Ibu yang kita perlu klarifikasi, dan ini bagian yang saya sampaikan di awal bisa jadi tidak langsung dipahami, tidak langsung diterima. Tetapi sejauh saya belajar ke sana kemari memperhatikan hal ini, rasanya akan ya itu bukan sesuatu yang mustahil atau sangat sulit dipahami. Enggak, bisa tetap dipahami walaupun begini, di pikiran kita itu kan sudah ada pemahaman gitu ya. Di pikiran kita itu sudah ada pemahaman tertentu, dan yang seringkali terjadi ketika ada pemahaman baru yang mau masuk itu seringkali jadi sulit. Nah, kemudian begini berikutnya. Kalau kita membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ini untuk yang baru mulai belajar Alkitab, itu bisa jadi seperti masuk ke dalam hutan gitu loh. Kita nggak ngerti yang kita baca ini apa. Mau baca dari awal, kok tebel. Mau baca dari tengah, kok ketemu macam-macam, ini kesulitan. Nah, nanti kita akan lihat, kalau pakai kata sederhana ya, di Perjanjian Lama, itu kita sebenarnya menemukan benang merah yang membuat kita dapat memahami keseluruhan isinya. Jadi ada benang merah yang Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, ini jalan ceritanya begini loh. Bahkan bukan hanya di Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama kita seringkali orang mengatakan sulit sekali cari benang merahnya. Ternyata ada dan bisa jadi sederhana sekali. Nah, kemudian Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, seolah-olah nggak ada hubungannya,
Atau seolah-olah yang dipikirkan cuma ada nubuat yang dipenuhi di perjanjian baru gitu. Tetapi kemudian kalau diamati lebih lanjut, oh ternyata kaitannya itu sangat jelas sehingga kita bisa menemukan kaitan atau garis besar benang merah dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Dan ini kalau kita memahami yang seperti ini Bapak Ibu, kita juga akan mengerti bagaimana harus membaca, di mana saya harus berhenti ketika membaca itu. Nah, kemudian kalau begitu nanti akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk belajar kitab suci. Kalau pengalaman Bapak Ibu lebih sulit mana? Belajar perjanjian lama atau perjanjian baru? Kajian lama. Kajian lama. Perjanjian lama. Kenapa? Wahyu. Oh, jauh. Pertanyaannya garis besar ini Pak, lama atau baru gitu ya. Lama. Lama. Kemudian kenapa kok perjanjian lama itu dianggap atau dirasakan sulit? Banyak cerita raja-raja itu yang sulit ini. Banyak cerita raja-raja. Nyatanya perjanjian lama lebih tebal gitu ya. Banyak Nyatanya lebih tebal, eh, kitabnya lebih banyak. Ya, Terus apa lagi? silsilah banyak keluarga. Silsilah keluarga. banyak peraturan-peraturan Banyak yang nggak ngerti, peraturan-peraturan. yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti. Sering diulang-ulang ya. Ada yang sering diulang-ulang. Terus apa lagi? Mazmur, enggak paham. Kenapa? Enggak mengerti mazmurnya. Banyak yang kurang relevan, Pak. Banyak yang ini nggak relevan lagi. Bahasanya puitis. Bahasanya puitis. Itu berarti Ibu bacanya kitab nabi-nabi itu ya. Kitab Wahyu juga ya. Ayub, Ayub. Kitab Ayub. Ayub pada ceritanya. Gampang. Ya, ayo cerita. Ya, tapi kemudian nanti Bapak Ibu kita lihat bagian yang kitab-kitab kebijaksanaan kita pinggirkan dulu, tapi Bapak Ibu akan bisa melihat lebih lanjut nanti. Garis besar, benang merah, seluruh perjanjian lama. Gitu ya. Lalu ada hal-hal yang bisa jadi begini loh. Untuk kita, apa yang dikatakan di perjanjian lama itu kayaknya kok nggak sesuai, kok nggak nyambung, kemudian kok nggak sesuai juga dengan ilmu pengetahuan, kayak gitu. Nah, kemudian kalau ketemu situasi yang seperti itu, Bapak Ibu, kita memang perlu tahu apa hal-hal yang pokok, hal-hal yang dasar yang kita perlu tahu supaya dapat memahami kitab suci dengan lebih baik. Nah, nanti kita lihat juga hal-hal yang seperti itu ya. Nah, kemudian begini, malam ini kita akan lihat lebih dulu hal yang ya bisa dikatakan paling gampang, Bapak Ibu, kita akan lihat daftar kitab yang termasuk dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi silahkan sekarang Bapak Ibu lihat lebih dulu isi kitab atau daftar kitab suci ya, daftar kitab dalam kitab suci. Ini silahkan sekali lagi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca menggunakan Alkitab ya. Sudah ketemu? Ah, Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu lihat ini ada perjanjian lama, kemudian ada Deuterokanonika, dan kemudian ada perjanjian baru gitu ya. Nah, sekarang begini, saya lebih suka untuk mengatakan kitab suci kita itu isinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Deuterokanonika itu bagian dari perjanjian lama. Jadi bukan antar perjanjian
ada di antara perjanjian lama dan di perjanjian baru. Bukan begitu, tetapi Deuterokanonika itu adalah bagian dari perjanjian lama. Lalu bisa jadi akan muncul pertanyaan, kenapa kita kok punya Deuterokanonika gitu. Sekarang kita lihat dulu daftarnya ya. Bapak Ibu sebutkan 5 kitab yang pertama di perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Keluaran, Kemudian Bilangan, keluaran, bilangan, ulangan. Ya, Kakak ibu. ya, ini namanya Taurat. Taurat. Ini namanya Taurat ya. Kemudian Bapak Ibu sambil dihitung ya. Jadi Taurat itu ada 5 kitab gitu ya. Kemudian setelah ulangan, coba sebutkan, lanjut. Joshua, Dari ulangan, terus Yosua, Yosua, terus Hakim, 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 1 Samuel, 2 Samuel, Samuel, satu Raja-Raja, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Tawarik, ulang. dua Bentar, Tawarik. bentar ya. Ikuti ya. Yosua, setelah Yosua, Hakim, Hakim, setelah Hakim, Rut, Rut, terus habis itu Samuel, 1 1, Samuel, terus 2 Samuel 2, Samuel, terus 1 1 Raja-Raja, Raja, Dua 2 2 Raja-Raja, Raja, 1 terus Tawarik, satu Tawarik, 1 Tawarik, 2 2 Tawarik, Tawarik, Esra, terus Esra, Nehemia, Nehemia, Esther, Esther. Ayub. Esther, stop di Esther ya. Nah, Lalu pindah ke Deuterokanonika, Tobit, Esther, Tobit, Yudit, 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 tambahan Esther, ada dan kitab Esther. lalu 1 Makabe, Hah? 2 Makabe. Ulang ya. jangan Ini namanya kitab sejarah. Bapak Ibu ingat dulu. Mana? Oh, Ini namanya kitab sejarah. Jadi ulang lagi ya. Mulai Tobit, dari Yosua tadi ya. Yosua ini. Yosua, terus Hakim, Hakim, lalu Rut, Rut, 1 1 Samuel, Samuel, 2 2 Samuel, Samuel, 1 1 Raja-Raja, Raja-Raja, 2 2 Raja-Raja, Raja-Raja, 1 1 Tawarik, Tawarik, 2 2 Tawarik, Tawarik, Ezra, Esra, Nehemia, Nehemia, Esther, Esther, Ayub, Obed, Ayub, Yudit, 1 Esther, Makabe, 2 Tobit, Makabe. Tobit, tapi yang mana ya? Nah, mana yang kelewatan? Tobit, Makabe yang Yudit, pertama, Hmm? itu Karunia, Tobit, Yudit, Dari Makabe, Esther terus ke Deuterokanonika. Tobit. Esther terus Ayub, Pak. Iya, ini kita bicara tentang pembagian ya. Nanti habis ini baru ke Ayub ya, Bu ya. Oh, gitu. Jadi dari Esther, Ibu pindah ke Obit, Deuterokanonika, lalu cari Obed, Obit, Yudit, 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 tambahan 1 kitab Esther, Makabe, 2 1 Makabe. Makabe. Nah, ini namanya kitab-kitab sejarah. sejarah. Itu Pak Esther dan tambahan-tambahannya. Nanti dulu, ikuti dulu. Semua pasti saya sebut. Ya, Sebab semua tadi pasti ada saya Esther sebut. di atas. Pada bingung. Jadi sekarang ingat-ingat ini tadi kitab sejarah ya. Dari Yosua sampai ke Esther, kemudian Tobit, Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe. Ini namanya kitab sejarah. Tunggu dulu, nanti saya akan sampaikan apa maksudnya. Oke. Nah, kalau sudah kita masuk ke bagian yang berikut. Saya sebut kelompoknya ya. Ini kelompok kebijaksanaan dan nyanyian. Nah, sekarang baru ke Ayub. Ayub, lalu Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, kemudian kebijaksanaan Salomo di Deuterokanonika, dan Yesus bin Sirach. Ulang ya, ini kitab kebijaksanaan dan nyanyian. Mulai dari mana tadi? Kebijaksanaan. Ayub, Ayub mulainya. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Pengkhotbah, Kidung Agung, Agung, terus kebijaksanaan kebijaksanaan Salomo,
dan Yesus Yesus Sira. bin Sira. Apa itu tadi? Apa? Kitab kebijaksanaan. Ini namanya kitab kebijaksanaan dan nyanyian. Oh, Ada dan nyanyiannya nyanyian. kan, ada mazmur dan ada kidung. Oh, yang ya. Kidung. Ya, udah. Sekarang setelah Kidung Agung kita ketemu dengan Yesaya kan ya. Nah, Bapak Ibu sebutkan dari Yesaya sampai Maleaki, Hmm. tapi ratapan nggak usah dihitung dulu. Hmm. Jadi dari Yesaya sampai Maleaki, tapi ratapan nggak usah dihitung. Ini kitab nabi-nabi ya. Mulai dari Yesaya. Setelah Yesaya, Yeremia. Yeremia, lalu Yeskiel. Yeskiel. Yehezkiel. Terus setelah Daniel. Yehezkiel, Daniel. Loh, lanjut. Hosea. Hosea, Yoel, Amos, Ja. Obadja, Yunus. Yunus, Mika. Mika, Nahum, Habakuk, Habakuk. Stefania, Stefania. Hagai, Hagai. Zakaria, Maleaki. Maleaki. Nah, ini namanya kitab nabi-nabi. Coba dihitung ada berapa jumlahnya. 16. 16 ya. Nah, 4 yang pertama, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, itu disebutnya nabi-nabi besar. Hmm. Sampai Daniel. Sampai Daniel, hanya 4. Ya. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Itu nabi besar. Yang lainnya nabi kecil. Bukan karena orangnya besar, bukan karena teksnya lebih penting, bukan. Sederhana saja, karena kitabnya tebal. Ya. Nah, kemudian ada 2 kitab yang belum disebut, yaitu satu Ratapan. Ratapan. Kemudian lihat di Deuterokanonika itu ada kitab Baruch. Baru. Hmm. Jadi ada Ratapan dan Baruch. Bapak Ibu lihat ya, kitab Ratapan ditempatkan sesudah Yeremia kan? Hmm. Ya. Nah, kitab Baruch ini berkaitan juga dengan Nabi Yeremia karena begini, kitab Ratapan diyakini ditulis oleh Nabi Yeremia dan Baruch itu adalah sekretaris dari Yeremia. Nabi Yeremia. Sekretaris. Nah, kalau ketemu kata tambahan, coba kalau di Deuterokanonika tambahannya ada berapa? 2. Tambahan kitab Esther. Hanya ada tambahan Daniel 2 dan Esther. dan tambahan Esther dengan kan. Daniel. Nah, ini kan namanya saja tambahan. Hmm. Jadi tidak dihitung sebagai satu kitab. Karena merupakan tambahan, tidak dihitung sebagai satu kitab. Ya, sekarang hitung ulang. Taurat ada berapa tadi? 5. 5. Kitab sejarah ada berapa? 2, 3, 4. Kita mau kira apa tuh? Nah, dihitung dulu sampai dapat. 14. Berapa? 14. Benar, 14. 16. 16. Kok bisa hilang 2 itu dari mana yang hilang tadi? 14, 15, 16. Yakin 16 sudah ketemu semua 16? Iya, 16. Ya. 16 ya. Kemudian kitab kebijaksanaan dan nyanyian ada berapa? Kebijaksanaan dan nyanyian itu dari Ayub tadi. Ayub, 7. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. 5. Lalu kebijaksanaan Salomo dan Yesus bin Sirah. Ada berapa? 6. 7. 5, 6, 7. Yang kebijaksanaan Salomo dan Yesus bin Sirah juga dihitung ya. Hmm. Kemudian nabi-nabi ada berapa tadi? 4. 19.
Nabi-nabi Nabi-nabi Musa. Musa. dari Nabi dari besar. Yesaya sampai Nabi besar Maleakhi tanpa ratapan. 16. 16. 16. Baru kemudian ditambah ratapan dan baruh. 2. Coba dihitung semuanya jadi berapa? 16, 17, 18. Semuanya dari Taurat sampai baruh ini tadi, dari Kejadian sampai baruh, ada berapa kitab? 46. 46. 46. Kitab 46. Udah ketemu semuanya 46? Ada yang salah menghitungnya? Coba kalau yang salah menghitung, diucapkan, Bapak Ibu sampaikan, kita lihat kurangnya di mana gitu. Lah enggak apa-apa, kita kan belajar bareng, maka saya ajak Bapak Ibu untuk buka kamera, kita diskusi begini, gitu. Ketemu semua? 46? 46 ya. Kemudian sekarang Bapak Ibu tolong membuka kitab Baruh. Silakan membuka kitab Baruh. Pak, maaf Pak, tanya Pak, ketinggalan dikit tadi yang ratapan sama Baruk dan surat Yeremia kan nggak termasuk sebagai kitab ya Pak ya? Oh, kita belum buka surat Nabi Yeremia, baru mau membuka, Ibu kecepatan. Oh iya, di daftar isi ada Ya, yang mencantumkan surat Nabi Yeremia, maaf. Ibu sekarang buka kitab Baruh dulu, Ibu. Sebentar. Baru. Ibu buka dulu kitab ini, Baruh, buka bab 6. Baruh bab 6. sebentar. Baru itu di Deuteronika ya, Pak? Iya, Pak, tadi tambahan-tambahan pada kitab Ester itu enggak dihitung, kan tambahan. nggak dihitung. Masuk kemana dia? Namanya tambahan Esther berarti masuknya Ada ke kitab tambahan. Esther. Esther. Tambahan Daniel berarti masuk ke kitab Daniel. Daniel. Itu. Makasih. Ya. Lihat mana tadi? Mana ya? Baruh. Baru. Lihat bab 6. Baru. Baruh bab Surat 6. Nabi Yeremia. Sudah ketemu? Belum Pak. Belum. Belum. Ya. Mana dia? Tungguin pokoknya sampai ketemu. Mana dia? Judulnya Surat Nabi Yeremia. Oh, surat Nabi Yeremia. Baru. Ya, Ibu Bapak harus lihat sendiri. Iya, iya. Oh, Habakuk ya ada. Oh, Baru Habakuk berapa, Pak? baru. Dekat dengan Nahum. Baru Habakuk. berapa, Pak? Deuterokanonika Baru 6. dari kitab Baruh. Sirah. Baru. Baruh Dekat itu Nahum. setelah Yesus bin Sirah. Baru 6. Oh. Tapi kemudian ada yang nanya, Sirah itu di mana? Sebelum Baruh itu. Baru di mana? Sebelum Daniel. Mana tuh? Oh, di sini. Sudah Baru. cari Baruh. kitab Baruh. Lalu Bentar Pak, cari. bentar lagi. Bentar, Pak. Belum, Pak. Oh ya, cari sampai ketemu. Baru sampai Sirah Pak, sebentar. Baru sampai Sampai Sirah. besok. Udah Iya, dikit lagi betul. nyampe. Sirah. Tunggu. Bentar. Bentar. Nah, udah. Bentar. Udah, cari Baru bab lagi, Pak. 6. Bab 6. Ya udah. Baru bab 6 udah. Ya, baru bab 6. Surat Oke. Nabi Yeremia. Coba lihat judulnya apa itu. Surat Nabi Yeremia. Surat Yeremia. Ya, Baru 6. Baru. udah ketemu, udah lihat sendiri semua ya. Ya. Iya. Jadi kitab Ratapan dan kitab Baruh itu tidak masuk dalam kelompok nabi-nabi ya. Tidak masuk dalam kelompok-kelompok lain gitu. Kenapa? Karena Ratapan dan Baruh seringkali dikaitkan dengan Nabi Yeremia. Ya. Kemudian jumlah kitab kan 46. Kalau surat Nabi Yeremia itu dipisahkan jadi satu kitab sendiri, maka jumlah kitab di Perjanjian Lama itu ada 47 tambah 1. Ya. Jadi walaupun Bapak Ibu membuka Baruh bab 6, tetap aja dikasih judul surat Nabi Yeremia gitu kan.
Jadi kalau Bapak Ibu ketemu ada yang menghitung 46, oh berarti surat Nabi Yeremia masuk ke Baruh bab 6. Tapi kalau ada yang mengatakan ini ada 47, oh berarti surat Nabi Yeremia dihitung sebagai satu kitab sendiri. Itu di daftar isi kitabnya Bu Iin tadi, surat Nabi Yeremia sudah dipisahkan, Bu ya? Belum. Belum. Baru dan Yeremia dimasuk Bukan, di Deut- Deuterokanonika, di daftar kitab itu surat Nabi Yeremia oh iya, tidak dijadikan satu tapi disebut Baruk dan. dan iya. Barok Pak, dan bingung surat Pak. disebut terus deh. Kenapa? Baruk dan surat Nabi Yeremia. Enggak usah Bentar, bingung. aku ulang Kalau Pak, aku ulang. Aku jadi ulang. Ibu, Ratapan Bapak, oke. sama Baruk dan Yeremia itu bukan bukan masuk kitab nabi-nabi. Ya, tetapi Kecuali surat ber- Yeremia itu kalau berdiri sendiri masuk kitab nabi gitu. bukan begitu. Oh, Jadi nggak apa-apa, bingung. pelan-pelan saya Jadi ini. Jadi tuh kitab nabi-nabi itu ada 16 tadi kan ya? Kitab nabi-nabi ada 16. 16 kan ya. Lalu ratapan dan baru itu tidak Bukan. termasuk kitab nabi-nabi. Ya, tidak termasuk. Tidak termasuk kitab nabi-nabi, tapi dua kitab ini dikaitkan dengan Nabi Yeremia. Yeremia, ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu mengingatnya begini saja, enggak apa-apa hanya mengingat kitab Baruh itu sudah. Tapi kalau ketemu surat Nabi Yeremia, kita mengatakan itu Baruh bab 6. Tetap tidak masuk dalam kelompok nabi-nabi karena surat Nabi Yeremia bisa disebut sebagai bagian dari kitab Baruh. Jangan pusing, bilang kalau pusing, kalau nggak ngerti ngomong. Karena kalau Bapak Surat Ibu nggak belajar Yeremia nggak sama pusing. Yeremia beda ya, Pak? Kenapa? Surat Apa? Yeremia sama Yeremia beda. Beda. Bedanya apa? Tunggu dulu. Pak, kalau Deuterokanonika yang Ester dan tambahan-tambahannya masuk kemana ya, Pak ya? Tambahan. Kalau yang di Alkitab yang edisi terjemahan baru jilid 2, Ya, yang saya punya itu 2023. ya enggak apa-apa. Itu kitab Esternya ditulis ulang, ditaruh di Deuterokanonika. Nah, sesudah nanti kalau ini jumlah kitab sudah selesai, nanti baru Ya. kita akan diskusikan tentang tambahan ya. Oh iya, Pak. Nanti kita akan lihat bagaimana membaca tambahan itu. Ya. Ya. Mas Seto, Ya. maaf. Yang perjanjian lama tadi 46. Ya, kok aku ngitungnya kok tadi udah bener kok jadi selisih lagi apa? Jadi berapa? Jumlah jadi 44 tapi tambah dua yang tambahan tadi masuk di kitab Bukan. perjanjian lama. Tambahan-tambahan jangan dihitung sebagai kitab. 44. 44. Terus Ibu ini tadi ratapan dan baruh sudah dihitung belum? Belum. Nah, jadi 46 kan? Oh, itu dihitung. Ya, dihitung kitab tapi tidak dihitung sebagai kitab nabi-nabi. Nabi. Jadi kalau kitab nabi-nabi, Ibu akan mengatakan nabi besar ada 4, nabi kecil 12. 12, ya. Nah, nggak bisa nabi besar tambah ratapan. Enggak, bukan begitu menghitungnya. Jadi ratapan dan baruh nggak dihitung sebagai bagian dari kitab nabi-nabi. Kita hanya mengatakan dua kitab ini berkaitan dengan Nabi Yeremia. Lalu catatannya, kalau Baruh bab 6 dihitung sebagai satu kitab, maka jumlah kitab perjanjian lama jadi 47. Jelas? Ya. Bapak Ibu, sekarang lanjut ya. Kalau di perjanjian baru relatif lebih gampang kan ya? Lihat. Bingung saya menulis. Kenapa? Bingung menulisnya.
Nggak usah ditulis, Bu. Ada di daftar kitab kok. Nanti lupa lagi kalau nggak ditulis. Iya, Oh Pak, iya. kalau nggak ditulis pengelompokannya itu loh. Oh Iya. iya. Dan menulis itu juga bagian dari proses belajar. Tulisannya Ya, kayak cacing nih kok. nggak masalah. Ini saya kalau di meja saya ini banyak sekali kertas karena sambil ngomong kadang-kadang sambil nulis ini. Kalau enggak ya coret-coret doang. Iya, nanti diulang lagi. Coret sendiri nggak mengerti sudah. Udah selesai baru dibagusin. Ya, dah. Kalau di Perjanjian Baru itu relatif lebih mudah. Bapak Ibu ada 4 Injil kan? Iya. Setelah 4 Iya. Injil, kemudian ada kisah para rasul. Nah, coba sekarang. Setelah kisah para rasul, Surat Roma. Paulus. Roma. Coba hitung surat yang ada nama Paulusnya. Oh, banyak banget. Surat yang ada nama Polisi Paulus. ya. Kisah Ada para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Coba dilihat dulu 11, dari 12, Roma. 13. 13. Terus 1 13. Korintus, 2 Korintus, 13. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon. 13. 13. 13 ya. 13. Kemudian Bapak Ibu, orang kadang salah membaca surat Ibrani kan? Dikiranya surat Ibrani ditulis oleh Paulus. Tapi Orang Ibrani. segera diragukan. Ini kayaknya bukan Paulus dah yang nulis. Nah, gini aja dulu. Bapak Ibu tolong bisa mengingat nggak? Sebutkan nama teman Paulus. Nama teman Paulus yang Bapak Ibu ingat. Kalau di daftar surat ini ada beberapa. Timotius, Filemon. Dan Titus, terus Filemon. Sekarang Bapak Ibu coba ya, buka surat Ibrani. Bab terakhir. Ibrani. Surat Ibrani, bab terakhir. Ya, udah. Paulus kepada Filemon. Bukan, surat Ibrani. Surat Ibrani, Ya, kita kepada bab orang terakhir. Ibrani. Bab terakhir. Bab berapa sih bab terakhirnya? 14. 14, ya betul. Bab 13 kan? 13. Sudah ketemu? Bentar lagi. Ya, Iya, ya 13. tunggu. Yang sudah ketemu bab 13, coba lihat ayat 23. Timotius. 3 antara. Timotius. Itulah buat Timotius, saudara kita. Ibrani bab 13 ayat 23. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Kalimat-kalimat ini mirip dengan kalimat yang biasa ditulis oleh Paulus. Disebut juga nama Timotius teman Paulus. Awalnya kitab ini dikira tulisan Paulus. Tapi kemudian ketika orang membaca isinya, kesimpulannya langsung, ini bukan Paulus yang nulis. Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai imam. Tapi surat Ibrani menjelaskan kedudukan Yesus sebagai imam. Maka surat Ibrani ditempatkan sesudah semua surat yang ada nama Paulusnya tadi. Ya. Kemudian balik ke daftar isi tadi ya. Sesudah Ibrani, lihat berikutnya. Ada surat-surat yang lain. Ada surat, sudah balik ke daftar isi ya. Iya. Ada surat Yakobus, lalu ada 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, terus ada surat Yudas.
Nah, Bapak Ibu begini mengingatnya. Kalau surat Paulus itu diberi nama menurut jemaat yang dituju. Surat Roma, surat Korintus. Gitu ya. Tapi dari Yakobus sampai Yudas, surat disebut berdasarkan nama pengirimnya. Jadi ada Petrus, ada Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Yudas. Surat-surat ini, Bapak Ibu, disebut surat Katolik. Hah? Kata Yang apa, mana? Pak? Surat Katolik. 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 Kalau gereja lain, kelompok lain menyebutnya surat Am. Surat Katolik. Kenapa disebut surat Katolik? Karena ditujukan untuk umum gitu. Lalu terakhir ada Mulai dari kitab. mana itu, Pak? Mulai Kenapa? dari surat Yakobus. Dari Yakobus, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas. Itu surat Katolik. Jadi ada surat Paulus 13, ada surat Katolik, berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 7. 7. 7 ya. 7. Nah, Tadi kalau surat kepada Ibrani nggak berdiri masuk sendiri, Pak. kemana-mana. Oh, nggak berdiri sendiri. Kisah para rasul juga nggak masuk kemana-mana, wahyu juga nggak masuk kemana-mana. Jadi ada Injil, ada surat Paulus, ada surat Katolik, cuman itu kelompoknya. Yang satu-satu itu nggak punya kelompok, ya. Kasihan. Sudah? Jumlahnya berapa seluruhnya? Perjanjian baru? 5 sama 7 sama 13. 25. Kurang. 27. Ayo. 27. Lagi. Kok akhirnya Y. 27, Pak. 27. 7. Semua hitungnya benar? Ya, 27. Apa ya? 7 sampai Wahyu. 27. Iya, 27 sampai Sampai Wahyu. Wahyu. Dari Matius sampai Wahyu. Ya, 27. Injil 4, Kisah 1, Surat Paulus 13, Ibrani 1, Surat Katolik 7, tambah Wahyu. Wahyu. Iya, 27 kan? Ya. 27 perjanjian baru, 46 perjanjian lama. Total 27, 4. 73. 73. Bapak Ibu punya rak buku di rumah? Ada. Ada. Jumlah bukunya ada berapa? Sedikit. Berapa sih? Nah, Bapak Ibu begini. 73 kitab dalam kitab suci. Maka yang kita temukan kalau kita membaca kitab suci, sebenarnya kita tidak sedang membaca kitab, tetapi kita membaca kumpulan kitab, kita membaca perpustakaan. Yang kita baca jadinya perpustakaan. Iya, betul. Pantes kan kalau bingung kalau baca sendiri. Iya. Iya, betul banget. Bingung. Karena yang dibaca ini perpustakaan, bukan satu buku. Baik, sekarang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan lihat tambahan ya. Kan ada tambahan Esther dan tambahan Daniel. Bapak Ibu akan lebih gampang kalau Bapak Ibu menggunakan kitab suci yang lama. Ini untuk keperluan belajar malam hari ini, Bapak Ibu akan lebih gampang mengerti kalau menggunakan yang lama. Sekarang Bapak Ibu buka ya kitab Daniel dan tambahan Daniel sekaligus. Jadi buka dua kitab sekaligus. Buka kitab Daniel dan buka
kitab ini tambahan Daniel. Daniel. Coba sekarang lihat Bapak Ibu, kitab Daniel ada berapa bab? 21. Daniel. Kitab Daniel ada berapa bab? Dan Oh, 12. 12 bab. 12 ya. Ya. Coba Bapak Ibu sekarang buka tambahan Daniel. tambahan Daniel di Buka mana? tambahan Daniel. Bapak Ibu cari Tambahan Daniel 13. Daniel 13. Tambahan Daniel. Kisah Daniel Susanna 13. dan Daniel. Susana. Ya. Ketemu Daniel 13. Di Kisah mana? Susana dan Daniel. Susana. Hah? Ini orang yang sangat terkenal, masa kita nggak tahu kisahnya ada di mana, ya kan? Susana. Tambahan Daniel Daniel 14. 13. Kenapa? 13. Tambahan Daniel 14. 13. Daniel 13. Kitab Daniel terdiri dari 12 bab. Ya, 12 ya. Kan? Buka tambahan Daniel, cari Daniel 13. 14. Ketemu kan? Isinya kisah tentang Susana. Daniel bab 14, isinya apa? Daniel dengan para imam dewa Babel, lalu Daniel membunuh naga Babel. Itu kan? Nah, sekarang silahkan ke tambahan Daniel. Awal, Bapak Ibu cari yang judulnya Doa Azaria. Azaria. Ya. Doa Azaria. Ketemu? Di bawahnya itu ada angka. 3, 24 sampai 90. Ketemu angka itu? Sampai oh ya ada sampai 90. Jadi tambahan Daniel paling depan judulnya Doa Azaria dan lagu pujian ketiga pemuda dalam perapian. Ya. Terus di bawahnya ada 3 ayat 24 sampai dengan 90. Maksudnya apa itu, Pak? 4, Iya. 50. Ibu lihat dulu, saya akan terangkan. Lagu pujian. Tapi tunggu dulu, ketika belajar begini nemu kayak gini aja belum tentu semua langsung nemu loh ya. Maka Yang saya mana sih, Pak? maksudnya pelan-pelan. Lagu pujian ketiga itu maksudnya? Iya Yang betul Pak. Pak. Lagu pujian ketiga yang mana sih? 90 ya. Apa? Ibu cari judul tambahan pada Iya, kitab Daniel. udah. Di Terus? bawahnya ada apa? Doa Azaria kan? Iya, Doa Azaria. Terus? Nah, kalau di terjemahan yang di edisi yang lama, terus di bawahnya ada angka. 24 sampai 50. Ya, bab 3 ayat 24 sampai dengan 90 kan? Ya. Sekarang 50. Bapak Ibu buka kitab Daniel bab 3. Bab 3. Buka kitab Daniel bab 3. Ini sampai 30 saja. Buka dulu, temukan dulu. Sudah. Perapian yang menyala-nyala. Perapiannya. Sekarang udah ketemu? Ya. Ke ayat 22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ini ayat 23 kan? Ya. Ayat 24-nya ketambahan. Doa Azaria tadi. Ketiga orang itu berjalan-jalan di tengah nyala api seraya bernyanyi kepada Allah serta memuji Tuhan. Maka Azaria berdiri dan berdoa sebagai berikut. Terus berdoa sampai ayat 90. Ya, baru balik ke kitab Daniel bab 3 tadi, baca ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Jadi, tambahan yang isinya doa Azaria tadi, ayat 24 sampai dengan 90, Bapak Ibu sisipkan di antara Daniel 3 ayat 23 dan 24. Bisa dipahami? Iya.
Daniel. Apa doa Azaria kita letak di antara ayat 20 ayat 23 dan kembali ke 24. tambahan ke selepas ayat 23 kita masuk ini doa Azaria. Ya, jadi setelah Daniel bab 3 ayat 23, Ibu masuk ke tambahan Daniel doa Azaria tadi. Setelah selesai ayat 90, balik ke kitab Daniel, membaca ayat 24. doa Lagi. Bisa dipahami? Iya, Ya, cuman gitu aja. sampai 90. Tambahan Istilahnya tambahan sampai istilahnya doa tambahan Azhar dari itu kan ayat 23. 24 sampai 90 kan. Iya. Semuanya itu disisipkan di Daniel 3 ayat 23 dan 24. Sisipkan di antaranya. Jadi kembali ke Itu istilahnya tambahan dari ayat 23 ya, Pak? 3 ayat Ya, 20. setelah ayat 23. Oke, paham. Paham? Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang buka kitab Ester dan buka tambahan Ester. Ya. Jadi buka kitab Ester dan tambahan Ester. Dua kitab dibuka, dua halaman sekaligus ya. Kitab Tunggu, Pak. Ester dan tambahan Ester. Tunggu, Pak. Ester mana sih? Kalau sudah, tolong sekarang menghadapi tambahan pada kitab Ester. Ya. Ya. Tambahan A. Ada. Ya. Di tambahan Ester kan ada tambahan A, ada A besar itu kan ya. Ya. Coba lihat A, B, C, D, E, F. Maksudnya AB. Oh ya, AB. A, B, C, D, E, F kan tambahannya? Iya. Ya, Ya. disadari dulu, dilihat dulu itu. Betul. Nah, kemudian sekarang tambahan A. Ya. Mimpi Mordekai. Tambahan A isinya mimpi Mordekai dan ada lagi Bigtan dan Teres berusaha membunuh raja, itu kan? Tambahan A ini ditempatkan sesudah Ester bab 1 ayat 1. Paham maksudnya? Sampai Ester bab 1 ayat 1. Pada zaman Ahasweros, dialah Ahasweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Itu kan bab 1 ayat 1. Iya. Nah, masukkan tambahan A. Dalam tahun kedua pemerintahan Raja Agung Ahasweros terus sampai ayat 17. Ester 1 ayat 1. Ester 1 ayat 1. Lepas itu baca tambahan Ester 1 ayat 1, terus habis itu masuk ke tambahan A. Tambahan A. Tambahan Ester E. Nah, setelah tambahan A selesai, balik ke Ester bab 1 ayat 2. Sudah, begitu tambahannya. Pak, tambahan Ester yang A itu berarti terus sampai sebelum B ya, Pak ya? Ya, sampai ayat 17. Sampai itu ada Haman itu. Sampai yang nomor 3 Muslimat Haman itu ya, Pak ya? Sampai mana? Yang bab 3 yang Muslihat Haman. Itu sampai itu selesai ya kan sisipannya. Tambahan A itu kan sampai ayat 17 kan ya? Sampai iya Mordekai bangsanya. Sampai 17. Iya, sampai kata baik Mordekai maupun bangsanya itu. Iya. Oh. Itu kan tambahan A. Kalau yang Ratu Wasting dibuang itu ada angka 1 itu bukan bagian dari A ya, Pak ya? Ratu Wasti. Di bawahnya ayat 17. Terus sampai 17. Oke. Tiada. Bentar, saya periksa. Saya anjurkan untuk belajar ini pakai yang lama soalnya kan ya. Aku
Lama dan baru. Saya buka lama dan baru. Alkitab baru itu mulai tahun berapa sih, Pak? Ini punyaku 2009 tuh lama apa baru? Lama. 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 Nah, Ratu Wasti di Ratu ya, ini ada ratu. untuk melihat ini di Alkitab yang baru ya, itu lebih sulit. Itu cuman baru. Iya, Tapi aku kalau ini baru maka saya kayaknya. anjurkan tadi untuk melihat tambahan itu ditaruh di mana, yang lama lebih membantu. Nggak punya. Punyanya sudah baru ya? Baru beli lah. Baru beli. Baru Yang baru. Baru beli yang gede lah. Jadi kalau di gimana ini menjelaskannya? Sebentar. Nggak kenapa aku bingungnya kan tadi tambahan A gitu kan cuma disisipkan cuma sampai ayat 17. Sedangkan kalau di Alkitab aku A itu setelah ayat 17 ada juga 1, Nah, 2, sekarang 3. gini, untuk Alkitab yang baru, yang A-nya itu di depan gitu ya, tambahan A, Ibu sisipkan setelah Mbak Ratu Wasti dibuang, bab 1 ayat 1. Gimana Pak? Sorry. Jadi Kan Esther ada dulu tambahan bab A, 1. mimpi Mordekai, gitu kan? Iya, A 1 sampai 17 kan? iya udah ada. Nah, itu masukkan di bab 1 ayat 1. 1. Setelah bab 1 ayat 1. Oke, itu udah. Cuman yang aku tanya, kalau yang mulai Ratu Wasting dibuang itu, apakah itu juga bagian dari A atau Bukan. sendiri? Ini kan bab 1. Esther. Ratu Wasti dibuang kan bab 1 gitu kan. Oh, Angkanya gede 1 kan? iya. Heeh. Oh, jadi tambahan Esther itu selain bab A gede, juga ada bab 1, 2, dan 3 gitu Bukan. ya? Bukan. Esther bab Esther 1 itu sendiri. mulai Ratu Wasti dibuang. Itu mulai kitab. Oh, oke, 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 oke. Barangkali Jadi Pak cuma Seto satu bab, ini sediakan papan tulis kali. Pak. Jadi Ya cuma ini dua satu kitab. bab Soalnya 1 ya, Pak. kitabnya berbeda dua-duanya. Jadi saya harus menjelaskan untuk dua kitab. Jadi ya sabar ya. Jadi satu kitab itu kan mulai dari bab 1, bab 2 dan seterusnya kan. Iya. Iya, ya. Nah, tambahan yang di teks yang baru itu tambahan A-nya ditaruh di paling depan. Dikiranya itu bab awal kitab. Iya. Awal kitab itu bab 1 ayat 1. Pada zaman Ahasveros, dialah Raja Ahasveros yang merajai 127 daerah tadi sampai Ethiopia ya. Ya. Nah, Dari tambahan India. A ayat 1 sampai 17 masukkan sesudah Ethiopia. Iya. Dipahami? Oke. Dan Iya. India. Baik, sekarang lihat Ethiopia. tambahan B. Ya. Tambahan B. Tambahan B ya. Penetapan Haman. Salinan surat Haman ini ya. Ya, surat penetapan Haman yang lama, yang baru salinan surat Haman. Surat penetapan Haman. Ayat 1 sampai dengan 7 ya. Lalu kalau yang di tambahan B, Bapak Ibu lihat ya. Setelah surat penetapan Haman, judul itu terus lihat Ester 3:13. Gitu kan? Iya. Tambahan Ya. B mulai dari ayat 1 sampai 7 masukkan di situ. 1 Sipkan sampai sesudah ayat itu. 1 Coba lihat dan ke tambahan B. Sudah ketemu tambahan B ya? Iya. Tambahan B udah. Lalu ya ini yang lama, yang baru nggak ada. Oh. Ampun. Ya, yang baru ini yang lama dulu. Iya. Yang lama itu setelah surat penetapan Haman, terus ada Ester 3:13 supaya dirampas harta milik mereka kan? Iya. Iya. Nah, cari di Ester 3:13. Ester 3:13. Oh, selepas ayat 13 masukkan ini B. Oh, gitu ya, kalimat lebih gampang. Selepas ayat 13, masukkan tambahan B mulai dari ayat 1 sampai 7. Lalu masih di tambahan B itu ada 4.28a untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Nah, masukkan dua ayat ini 8b dan 9a ke ini atau selepas ayat 8a ada kata Baginda, masukkan dua ayat ini.
Kayak mana tuh 4, Pak? Diulang Pak. Yang mana tadi? 8A. kan ada, tunggu, setelah 8. di tambahan B ya, Ya, tambahan B ya. Bapak ada di masih situ ngomong kitab 4, lama kan ya, Pak? yang lama dulu, yang baru tunggu Iya, dulu. iya. Gimana gimana? Kan ada ajakan Mordekai. Setelah Iya. ayat 7 ada ajakan Mordekai kan? Iya. Ajakan Mordekai itu Mordekai. masukkan selepas kata baginda di Ester 4 ayat 8a. Cari dulu. 4 ayat 8. 8A. Nggak ada AB-nya, tapi cari kata di hadapan baginda. Di hadapan baginda. Sudah ketemu? Iya. 4, 8. Untuk membela bangsanya di hadapan baginda, gitu kan? Iya. Nah, kemudian masukkan ajakan Mordekai. Ingatlah katanya akan masa kehinaanmu dan seterusnya. Baginda 8. Teman Esther tadi. Jadi tambahan C, tambahan D, E, F, begitu cara membacanya. Oh, baginda. 8E. Oh, di kitab lama ini ada dikasih tahu. Kalau kita Nah, baru sekarang kalau di Alkitab yang baru ya, lihat tambahan Ester itu bab 3, lalu di belakangnya itu ada tambahan B kan? Iya. Iya. Nah, tambahan B ini sisipkan atau taruh sesudah ayat 13. Bentar ya, Pak. Sesudah ayat 13 baru masuk ke tambahan P gitu ya, Pak? Iya. 13. 13 ya. Iya, kalau di tambahan di terjemah di kitab yang baru itu ditempatkan persis di tempatnya. Ayat 13 selesai. Terus Kalimat terakhirnya bulan Adar juga supaya harta milik mereka dirampas. nah, terus kemudian habis itu kan ada tambahan B surat salinan surat Haman gitu kan. Ya, itu ditaruh di situ. Ini pas di tempatnya. Tambahan Ester. Kenapa saya tidak ada B ini? Ibu Ibu tadi kan belajar yang terjemahan yang lama, jangan bingung. Ini saya Iya, tadi ini awal bicara yang lama, baru sekarang bicara ke kitab yang baru. yang baru Terjemah. ini lain kan? Tambahan B Ya, lain. itu yang 1 sampai 15 ya, Pak ya? Bagaimana? Tambahan B itu ayat 1 sampai 15 ya berarti. Yang Tambahan ditambahkan. B itu 1 sampai 7. tambahan B hanya 1 sampai 7. Oh, Itu 1 sampai 7. ditambahkan sesudah Ester 13 ayat 13. Pak Iya. Suta nanya dong, kenapa di tambahan B kalau di Alkitab aku ya, di ayat 7, habis ayat 7, ke ujung-ujung 14 ya Pak ya. Yang tambahan B tadi kan 1 sampai 7 sisipannya. Sampai habis 7, ujung-ujung 14. Ayatnya. Ibu lihat bab 3 ayat 13 ya. Pak. Gimana Pak? Bab Dulu. 3 ayat 13 ya. Ya, surat-surat itu dikirim gitu sampai kata dirampas. Iya. Kalau tanpa tambahan, Ibu langsung ke ayat 14, salinan surat itu harus dikeluarkan sebagai undang-undang. Oh. Ya. Nadanya bisa lebih tinggi, O-nya. Kok bisa gitu sih, Pak? Ini, tunggu dulu, saya belum ngomong tambahan, saya baru ngomong tentang ini loh, naruh tambahannya itu begini caranya, gitu loh. Ih, kok gitu sih, Pak? Bukan pakai catatan kaki, kenapa, Pak? Jadi bingung bacanya bolak-balik. Makanya kita belajar. Nah, saya belum bicara tentang mengapa ada tambahan, ya. Tapi saya baru ngajak Bapak Ibu untuk melihat tambahan itu naruhnya di sini loh, tambahan itu naruhnya di sini loh, Ya. begitu. Biasanya bacanya dipisah. Ternyata kalau bacanya dipisah nggak ketemu ininya, maknanya kan. Makanya bingung baca Alkitab. Lah, memang sudah berapa kali baca tambahan Ester.
nggak tahu udah baca apa belum. Pokoknya Lah, pernah belum baca baca terus udah bingung. Harusnya kalau belum baca itu belum bingung. Belajar diulang-ulang juga masih lupa mulu. tuh tuh Enggak, kan yang bagian tambahan-tambahan ini pernah Bapak Ibu membaca dan mendiskusikannya? Belum. enggak Nah, kalau belum Baca. baca batin kan doang belum Pak, batin. bingung. Iya bingung. Kenapa ada tambahan ya, Pak? Tunggu Belum. dulu, belum saya sampaikan. Baru lihat tambahan itu taruhnya di sini gitu. Ya, jelas? Ya. Ya, Kalau udah. sudah jelas, baru kemudian saya bicara tentang ini gambaran umum tentang penulisan kitab ya. Gambaran umum sekali. Jadi begini, em, kitab-kitab yang bukan Deuterokanonika ya, dari kitab Kejadian sampai Maleakhi itu ya, itu ditulisnya dalam bahasa Ibrani. Ya, dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi zaman kuno ya, bukan bahasa Ibrani modern. Bahasa Ibrani kuno dan bahasa Ibrani modern itu sebenarnya sudah bisa dikategorikan dua bahasa yang berbeda. Nah, kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kitab-kitab Deuterokanonika ini unik. Nah, sekarang uniknya bagaimana? Bapak Ibu ingat ya, ingat-ingat ini ada kitab-kitab Tobit. Dengerin aja dulu sih. Tobit, Yudit, kemudian kitab Yesus bin Sira, Baruk, 1 Makabe. Itu mula-mula ditulis dalam bahasa Ibrani. Mula-mula ditulis dalam bahasa Ibrani. Kemudian kitab-kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, yang kemudian terjadi, kitab-kitab yang berbahasa Yunani tadi tidak ditemukan lagi alias hilang. Yang tertinggal, terawat, terpelihara hanya terjemahannya yang berbahasa Yunani. Kemudian ada 2 kitab, Kebijaksanaan Salomo dan 2 Makabe, itu ditulis langsung dalam bahasa Yunani. Jadi yang tersedia, yang dijadikan bahan untuk penerjemahan dari Kejadian sampai Maleakhi itu berbahasa Ibrani. Kitab-kitab Deuterokanonika berbahasa Yunani, Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Bapak Ibu perhatikan tambahannya cuma ada Ester dan Daniel ya. Ester dan Daniel. Ester dan Daniel itu masuk dalam kitab-kitab yang berbahasa Ibrani. Tapi kemudian kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, ada nggak yang pernah membaca kitab Ester? Kalau Bapak Ibu membaca kitab Ester, Bapak Ibu tidak ketemu dengan nama Tuhan atau Allah di dalam kitab itu. Nggak ada Tuhan, nggak ada Allah di kitab Ester. Mau googling langsung, mau browsing di laptop, silahkan. Cari Tuhan, cari Allah di kitab Ester. Nah, ini kan aneh. Kitab keagamaan tapi tidak mengandung, tidak mencantumkan nama Allah, tidak mencantumkan kata Tuhan di situ. Nah, ketika kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, penerjemah Yunani menambahkan ada doa Ester, ada doa Mordekai, ada penampakan yang memberikan warna keagamaan pada kitab Ester. Jadi yang menambah kitab Ester bukan orang Katolik. Yang menambah adalah
orang Yahudi yang menerjemahkan kitab Ester dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, tambahan Daniel, termasuk kisah tentang Susana, Daniel dengan Dewa Bel, itu sama. Ketika kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani, sudah selesai. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, penerjemah menambahkan doa Azaria, kemudian menambahkan em, ini kisah Susana, Daniel dengan Dewa Bel, dengan naga Babel itu. Itu asal-usul tambahan. Bisa dipahami? Ini tentang bahasa kayak gitu ya. Ada yang perlu diklarifikasi sebelum saya lanjut? Maka ini yang membuat orang Yahudi tidak mengakui Deuterokanonika ya. Tidak mengakui sebagai kitab suci gitu kan ya. Ya, betul. Nah, karena kitab ini terawat di antara orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak akan melupakan Makabe. Orang Yahudi bangga dengan Yudit. Kalau Bapak Ibu ketemu di perjanjian baru ada ahli Taurat, orang Farisi gitu. Ben Sira itu nenek moyangnya. Sehingga kalau dikatakan begini, kitab-kitab ini kitab-kitab yang masuk dalam Deuterokanonika ya, itu kitab orang Yahudi semua. Tidak satu pun kitabnya orang Katolik. Ini kitabnya orang Yahudi. Sebentar kita akan lihat tentang penerjemahan ya. Nah, awalnya Bapak Ibu, orang Yahudi belum menentukan daftar kitab suci. Awalnya belum menentukan daftar. Dalam studi itu dipahami begini. Orang Yahudi itu baru menentukan daftar kitab yang masuk dalam kitab suci mereka itu tahun 100 Masehi. 100 Masehi. Nah, kemudian begini. Bagaimana asal-usul terjemahan Yunani ini? Sekarang begini dulu ya. Bapak Ibu silahkan membuka kitab Bin Sirah. Buka kitab Sirah. Ini nanti akan pertanyaan Pak, panggilannya apa ini? Indrawan, Chandra, atau Agung? Chandra. Nah, pertanyaan Pak Chandra nanti akan terjawab di sini. Jadi saya tidak akan langsung jawab karena ada sejarah yang kita perlu pahami. Cari kitab Sirah, kemudian cari bagian awal, pengantar penerjemah Yunani. Ya, penerjemah Yunani itu bukan yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Indonesia, tapi dari Ibrani ke Yunani. Lalu dari sini juga Bapak Ibu akan ketemu mengapa kitab-kitab itu diterjemahkan. Sekarang, sudah ketemu? Yunani, sudah. Banyak dan sungguh besar apa yang disampaikan kepada kita oleh kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab-kitab yang kemudian dari itu. Maka dari itu sepatutnya Israel mendapat pujian karena pengajaran serta kebijaksanaannya. Namun demikian, dalam hal itu para pembaca jangan menjadi berpengetahuan sendiri saja. Tetapi setelah semuanya dipelajari, hendaklah kepandaian mereka itu bermanfaat juga bagi orang-orang luar, baik secara lisan maupun secara tertulis. Maka dari itu, setelah sungguh-sungguh bertekun membaca, Bapak Ibu perhatikan kitab Taurat, para nabi, dan kitab-kitab nenek moyang kita yang lain itu, dan sesudah mendapat kepandaian, maka nenekku, kakekku maksudnya, yaitu Yesus, merasa dirinya pun terdorong pula untuk mengarang sesuatu perihal pengajaran dan kebijaksanaan. Adapun maksudnya ialah supaya semua orang yang suka belajar juga menjadi mahir dalam tulisan-tulisan ini, lalu semakin maju berkat hidupnya menurut
Taurat. Jadi orang yang menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Yunani cerita, kakekku baca kitab suci, baca Taurat, lalu nulis buku, gitu ya. Maka para pembaca dipersilahkan mengadakan pembacaan karangan ini dengan rela hati dan penuh minat. Lagi pula, menaruh kemurahan hati, andai kata kami sendiri, meskipun sedapat-dapatnya mengusahakan terjemahannya, kurang teliti menyalin beberapa kalimat. Sebab sesuatu tidak sama daya artinya kalau dibaca dalam bahasa aslinya, yaitu Ibrani, atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Dan tidak hanya karangan ini saja, tetapi juga Taurat sendiri, para nabi, dan kitab-kitab lain itu tidak kecil perbedaannya apabila orang membacanya dalam bahasa aslinya. Itu artinya Taurat, nabi-nabi, dan kitab-kitab lain sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Cucu bin Sirah membawa tulisan kakeknya dan menerjemahkannya sambil mengatakan, kalau kamu bisa bahasa Ibrani, baca kitab dalam teks aslinya. Seperti kalau Bapak Ibu baca novel sudah baca novel bahasa Inggris, suruh baca novel terjemahannya, mau apa enggak? Bapak Ibu sudah baca novel bahasa Inggris, lalu disuruh membaca terjemahannya dalam bahasa Indonesia, mau baca enggak? Nggak mau. Enggak mau, kenapa kok enggak mau? Lebih Nggak akan seru sama. aslinya. Ini kalau di cucu bin Sirah tadi mengatakan sesuatu tidak sama daya artinya kalau dibaca dalam bahasa asli. Ya. Kalau ada novel bahasa Inggris, bacalah dalam bahasa Inggris. Ketika diterjemahkan, dayanya akan kurang, itu maksudnya. Ya, Taurat, beda. nabi-nabi, kitab-kitab lain itu ditulis dalam bahasa Ibrani, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Orang yang menerjemahkan ini bilang, dayanya beda, Ibrani dan terjemahannya. Nah, ini berikutnya. Memang ketika dalam tahun ke-38 pemerintahan Euergetes, aku tiba di negeri Mesir, lalu beberapa lamanya tinggal di sana, maka aku dapati suatu cerminan dari pengajaran yang tidak remeh ini. Karena itu, kuanggap suatu keharusan bagiku dengan rajin dan tekun menerjemahkan kitab ini. Dalam pada itu aku telah banyak berjaga-jaga dan banyak belajar untuk menyelesaikan serta menerbitkan kitab ini. Pun pula bagi semua orang di dalam perantauan yang ingin mendapat pengajaran supaya membetulkan tingkah lakunya lalu hidup sesuai dengan Taurat. Jadi begini lagi, kitab-kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kemudian kitab-kitab yang lain itu awal ditulis dalam bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Lalu ingat ada dua kitab yang langsung ditulis dalam bahasa Yunani, dua Makabi dan Kebijaksanaan Salomo. Kenapa kok harus diterjemahkan? Nah, mengingatnya begini saja, Bapak Ibu yang merantau, Bapak Ibu dibesarkan dalam bahasa Ibu, misalnya saya, Bapak Ibu yang dari Jawa Tengah, itu ya, itu kan dari kecil berbahasa Jawa, lalu Bapak Ibu merantau ke Jakarta. Pertanyaannya, anak Bapak, anak Ibu yang lahir besar di Jakarta bisa berbahasa Jawa enggak? Enggak. Bisa sedikit. Sedikit. Itu baru anak. Coba cucu. Iya. Hilang. Nah, orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, itu banyak yang tinggal di perantauan. Sejak kapan ada perantauan? Pembuangan di Babel abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian habis itu, begini Bapak Ibu ingat nama Alexander Agung? Abad ke-4 sebelum Masehi. Alexander Agung itu praktis membawa budaya Yunani ke seluruh wilayah kekuasaannya. Dia membawa bahasa Yunani ke penjuru negeri, penjuru dunia, ya.
yang dikuasainya. Gini saja, Bapak Ibu ingat nama kota Alexandria di Mesir. Kemudian Bapak Ibu juga silahkan mengingat kota Antioquia. Kemudian Bapak Ibu ingat di Perjanjian Baru ada kota Tarsus. Itu contoh kota-kota yang merupakan pusat budaya Yunani. Alexander membawa budaya Yunani ke seluruh wilayah kekuasaannya dan kemudian membuat orang-orang di wilayah kekuasaannya berbahasa Yunani. Abad keempat. Nah, kemudian orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan termasuk di Alexandria banyak yang tidak bisa berbahasa Ibrani lagi. Maka kitab sucinya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian orang-orang di luar negeri berbahasa Yunani menggunakan kitab suci yang berbahasa Yunani. Orang-orang Yahudi yang di Palestina menggunakan kitab suci yang berbahasa Ibrani. Sekarang Bapak Ibu tolong mengingat ketika Yesus memikul salib itu ada orang yang diminta membantu pikul salib. Siapa namanya? Simon dari Kirene. Kirene itu di mana coba? Kalau Bapak Ibu buka peta, Kirene itu ada di Afrika Utara, di Libya. Oh, di Afrika. Bapak Ibu akan Dari ketemu Kirene. dengan Paulus dari Tarsus. Ketemu lagi dengan Barnabas, teman Paulus, itu dari Siprus. Itu kita ketemu orang-orang Yahudi perantau berbahasa Yunani ya, pulang ke Yerusalem. Mereka membawa kitab suci mereka yang berbahasa Yunani. Mereka berkumpul dalam bahasa Yunani. Mereka tidak kemudian belajar bahasa Ibrani. Maka di zaman Perjanjian Baru itu ada dua kitab. Satu berbahasa Ibrani, dua berbahasa Yunani. Dua-duanya diakui sebagai kitab suci. Tapi ingat, yang berbahasa Yunani jumlahnya lebih banyak. Ada dua Makabe, ada Kebijaksanaan Salomo, ada kitab-kitab yang teksnya, teks Ibraninya hilang. Nah, penulis Perjanjian Baru, penulis Injil, penulis surat, itu ketika menulis kitabnya, referensinya kitab suci yang berbahasa Yunani. Nah, kemudian tahun 100 Masehi orang Yahudi baru menetapkan daftar kitab suci. Syarat pertama adalah yang berbahasa Ibrani. Maka kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani langsung atau yang hanya tinggal terjemahannya tidak diterima sebagai kitab suci mereka. Tapi kitab-kitab itu terus digunakan, dua-duanya ya Ibrani dan Yunani terus digunakan di dalam gereja. Terus digunakan dalam gereja Katolik sampai sekarang. Baik, silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan. Ya, Mas Eto mau tanya, Mas Eto. Kalau saudara kita yang Kristen kan mereka tidak percaya dan tidak ada kitab Deuterokanonika ya. Sedangkan kalau orang Katolik itu kan selalu menggunakan Deuterokanonika. Nah ini sejarahnya gimana ya? Itu mereka kok tidak menggunakan Deuterokanonika? Sebenarnya itu sejarah mereka, Pak ya, bukan sejarah kita kan, Pak ya. Ya, ya betul. Jadi bingung. Kan pengen tahu. Ya karena Iya, kalau iya, saya paham. Tapi yang saya maksudkan, Bapak Ibu, sejarah kita itu harus dipahami dulu, Iya. ya kan? Sering kali kita terganggu dengan sejarah orang lain, padahal sejarah kita belum mendapat perhatian. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, mengingat yang ini tadi yang harus diingat ya. Jadi Deuterokanonika itu bukan kitab Katolik, jelas ya. Itu kitab Yahudi.
Ya. Itu kitab Yahudi, yang nambah orang Yahudi, yang nulis orang Yahudi, yang nerjemahkan orang Yahudi. Jadi kitab Yesus bin Sirah tadi ditulisnya itu abad kedua sebelum Masehi. Di abad yang sama dibawa cucunya ke Alexandria dan diterjemahkan. Itu Yesus belum lahir. Masih seabad lebih kemudian Yesus baru lahir. Nah, kemudian sekarang begini dulu. Kitab-kitab yang ada, yang berbahasa Yunani tadi, itu digunakan oleh para penulis Injil untuk menulis Injilnya. Ini catatan penting. Maksudnya bagaimana? Sekarang begini dulu ya. Bapak Ibu tolong membuka Injil Matius bab 1 ayat 23. Ini malam ini diskusinya begini dulu. Di pertemuan berikut beda lagi diskusinya ya. Tapi kan ini bagian pembuka dan kita harus clear tentang banyak hal dulu. Matius Matius 1 ayat 23. 23. Apa yang dikatakan di sini? Matius Anak darah itu 23. akan menyandung Sesungguhnya anak Sehingga darah akan itu seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Iman, Ya, yang berarti Allah menyertai kita. lihat ayat referensinya Ibu, Bapak. 1:23 itu ngutip kitab apa atau mengacu kemana? Yesaya Yesaya 7 7 ayat 14. Nah, silahkan dibuka. Yesaya 7. Maksudnya gimana kok? Nah, sudah Yesaya 7. Yesaya Ini gelap. 7:14. Yesaya 7:14. Udah? Yesaya 7. Salah pula. Agung pula nih. Agung. Oke. Saya 7. akan membacakan Matius 1:23. Bapak Ibu memperhatikan Yesaya 7:14 ya. Oke. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sama atau beda? Sama. Nah, di Yesaya, yang mengandung itu anak darah atau perempuan muda? Perempuan Muda. Kalau di Injil Perempuan Matius, muda. Perempuan muda. Anak darah. anak darah. Perempuan muda dengan anak darah itu sama atau beda? Beda. Sama. Sama. Beda. Kalau umur 17 itu masih muda, tapi kalau sudah melahirkan bukan darah lagi. Gitu kan? Iya. Akan mengandung atau sedang mengandung. Yesaya. Akan. Sesungguhnya perempuan yang muda itu mengandung. Kalau yang di Matius akan mengandung. Terus siapa yang memberi dia nama Immanuel? Yesaya. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang memberi nama Immanuel kepada anak yang dilahirkan perempuan itu siapa? Tuhan. Mana coba lihat teksnya. Perempuan muda. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kalau di Matius, mereka. Loh, kok berbeda? Bapak Ibu, ini bukan Matius salah kutip. Tapi yang ada itu adalah Matius mengutip kitab suci yang berbahasa Yunani. Ya. Matius kutip yang berbahasa Yunani, bukan yang berbahasa Ibrani. Tadi Cucu bin Sirah sudah mengatakan kan ya, resiko terjemahan. Ada yang berbeda-beda, namanya terjemahan. Kemudian, contoh yang lain. Ini. Masih Matius saja dah.
Matius bab 3. Matius 3. Yohanes Pembaptis. Ya, lihat ayat 3. Ayat 3. Dialah yang dimaksud Nabi Yesaya. Dialah yang dimaksud. Nah, perhatikan kutipan dari Nabi Yesaya. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Perhatikan itu kutipan dari mana? Lihat ayat referensi. Yesaya 40 ayat 3. Yesaya bab 40 ayat 3. Silahkan dibuka. Yesaya 40. Ada suara berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang. Ada suara yang berseru-seru, bersabda jalan Belantara, jalan ke jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, Matius dan Yesaya. Sama atau beda? Nah, mulai waspada sekarang kan? Nah, pertanyaannya begini saja. Yang di padang gurun itu apanya? Pasir. Baca teksnya, jangan cari jawaban yang lain. Suara. Nah, kalau di Matius ada suara orang, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Coba lihat yang di Yesaya. Ada suara yang berseru-seru. Ada suara yang berseru-seru. Yang di padang gurun apanya? Persiapkanlah di padang gurun jalan. Jadi yang di padang gurun apanya? Orangnya yang berseru. Orang yang Coba yang di Yesaya dibaca lagi. Jalan untuk Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan. Itu kan? Untuk Tuhan. Jadi kalau di kitab Nabi Yesaya yang di padang gurun apanya? orangnya yang sudah berseru. Mana? Jalan untuk Tuhan. Nah, yang di padang gurun kan jalannya. Kalau di Matius, yang di padang gurun, orangnya yang berseru-seru. Suaranya yang di padang gurun. Bisa lihat bedanya? Iya. Oh iya, tunggu. Sesungguhnya dia ini masuk Nabi. Kalau yang di saya kan ada suara yang berseru-seru, titik 2. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Di mana jalannya? Di padang gurun. Kok beda? Sekali lagi itu terjemahan. Kalau Matius kok tidak sama dengan Yesaya, itu jawabannya karena Matius menggunakan kitab suci yang terjemahan Yunani tadi. Yunani. Jadi atau kita bisa mengatakan biasanya kalau dalam studi kitab suci disebutnya Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan kitab suci dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian ini dirawat terus di dalam gereja Katolik. Terutama ya, kita ngomong Katolik ya, gereja Katolik ya. Terus digunakan. Nah, kemudian mengapa orang lain tidak mengakui ini sebagai kitab suci? Itu gara-gara pastor Katolik juga. Ya, memang pastor Katolik kok. Pastor yang Martin mengajak Luther. orang tidak percaya dengan Deuterokanonika. Siapa dia? Martin Luther. Martin Luther itu kan pastor kan ya? Iya. Ya. Sejak kapan Bapak Ibu bisa mengatakan tahbisannya hilang? Tahbisannya nggak akan hilang. Imamat itu nggak akan hilang. Nah, kemudian orang itulah yang kemudian tidak bisa menerima adalah gereja Katolik, lalu membuat gereja sendiri. Prinsip dasarnya adalah manusia diselamatkan hanya
oleh iman. Jadi manusia nggak usah ngapa-ngapain, diem saja, nggak usah berbuat apa-apa, selamat. Yang penting percaya. Nah, orang Katolik akan jawab, gimana percaya kalau nggak berbuat gitu kan? Tapi Martin Luther mengatakan yang penting percaya. Nah, perbuatan baik sama sekali tidak ada gunanya. Bapak Ibu, kitab-kitab yang mengajarkan perbuatan baik, kitab-kitab yang mengajarkan supaya orang berbuat baik, mengajarkan supaya orang berbuat baik, itu nggak diakui sebagai kitab suci oleh Martin Luther. Bapak Ibu silahkan mengingat, pernah baca kitab Tobit? Ya, Tobit itu mengumpulkan orang mati. menganjurkan, mengajarkan amal perbuatan baik. Orang ini berani mengalami penderitaan karena melakukan kebaikan kepada sesama. Kemudian, kalau sudah percaya, maka otomatis pasti masuk surga. Nggak perlu doa untuk orang yang sudah meninggal. Kitab 2 Makabe menganjurkan memberi contoh doa untuk orang yang sudah meninggal. 2 Makabe, nanti silahkan periksa bab 11 atau 12 gitu ya. Nah, karena menganjurkan doa untuk orang mati, ini salah menurut Martin Luther. Itu alasannya mengapa Martin Luther tidak menerima Deuterokanonika. Tapi bukan hanya Deuterokanonika, surat Yakobus, 1 Korintus, kemudian kitab Wahyu juga tidak diterima sebagai bagian dari kitab suci karena mengatakan bahwa manusia akan diadili menurut perbuatannya. Dalam perkembangan selanjutnya, para penerus Martin Luther itu benar-benar menyingkirkan Deuterokanonika, tapi kitab-kitab Perjanjian Baru, Yakobus, 1 Korintus, Wahyu dikembalikan pada tempatnya. Siapa nama pelakunya? Enggak ada yang tahu. Cuma orang-orang yang melanjutkan gagasan Martin Luther itu. Nah, begitu ceritanya dari dulu sampai sekarang. Baik, jadi ini Pak Ferry nggak jadi moderator malam ini, Pak. Berikutnya nanti baru jadi moderator. Pak, sorry. Tadi Septuaginta kitab suci terjemahan Yunani atau kitab suci Yunani? Kitab suci terjemahan ke dalam bahasa Yunani. Ke dalam bahasa Yunani. Ya, di dalamnya ada yang ditulis dalam bahasa Yunani langsung tadi ya. Oke. Ada kebijaksanaan Salomo dan 2 Makabe tadi. Pak Seto, dengan adanya perbedaan terjemahan antara bicara yang mana tadi? Saya. Ya. Sebetulnya dengan adanya perbedaan terjemahan antara Septuaginta dengan aslinya, itu sebetulnya apakah menjadi masalah sebetulnya dalam kita ini? Seperti tadi ada yang dicontohkan tadi kan ada yang berbeda. Sebetulnya apakah itu akan nantinya akan menjadi masalah karena perbedaan terjemahan tersebut? Dari dulu abad pertama sampai sekarang kayaknya belum ada masalah itu, Pak. Jadi yang ada itu adalah gereja Katolik memperlakukan kitab suci Ibrani dan kitab suci Yunani sebagai kitab suci. Nah, orang lain memperlakukan dengan cara yang berbeda, nah itu memang berbeda. Nah, kemudian begini, dalam studi kitab suci, kita akan menemukan contoh-contoh itu tadi ya, yang digunakan oleh para penulis Perjanjian Baru, itu kitab suci yang berbahasa Yunani. Ambil contoh lain lagi, Pak ya. Kita ambil contoh yang kitab suci, kitab yang ditulis langsung dalam bahasa Yunani, kitab Kebijaksanaan Salomo. Ya. Sekarang buka kitab Kebijaksanaan Salomo. Dan saya hanya minta Bapak Ibu menggunakan memori saja.
Cari kitab kebijaksanaan Salomo bab 2. Salomo. Bab 2. Kebijaksanaan Salomo bab 2 ya. Lihat ayat 18. Bab 3, bab 2 ayat 18. Allah niscaya ia akan menolong dia. Seorang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan bersama lepaskannya dari Sudah ketemu? Hmm. Bapak Ibu ingat sesuatu apa enggak kalau membaca ayat itu? Berapa, Pak? Lupa. Bab 2 ayat 18. Baca baik-baik dan coba ingat-ingat. Pernah mendengar kalimat kayak gini apa enggak? Pernah waktu Yesus disalibkan. Waktu Yesus disalib ya Bu ya. Itu coba bisa dilihat di Injil Matius bab berapa itu? 27. Ya kan? Bab 27, lihat ayat 43. Itu contoh yang lain lagi. Ternyata Matius mengutip kebijaksanaan Salomo yang langsung ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau karena kita Katolik, mengakui Deuterokanonika, gampang kita mengatakan, oh Yesus mengutip Matius mengutip kitab kebijaksanaan Salomo. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, dalam hal ini penggunaan dua kitab suci Ibrani dan Yunani, kalau di dalam gereja Katolik, sampai sekarang ini kita tidak menemukan ya apa yang disebut sebagai persoalan yang mengganggu belajar kita atau mengganggu ajaran gereja Katolik. Begitu, Pak. Masih ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi sekarang. Ya, maaf, maaf Pak Seto, karena untuk yang pemisahan Martin Luther itu saya pernah baca di salah satu medsos, itu yang ditonjolkan hanya Martin itu memisahkan diri karena pada waktu itu kebijaksanaan dari Paus itu membolehkan untuk dilakukan istilahnya itu pengakuan dosa dengan membayar sesuatu, dengan mengganti dalam bentuk uang. Nah, itu pernah saya dengar ceritanya dari salah satu medsos. Jadi kok yang ditonjolkan justru yang itu, bukan yang diceritakan sama Pak Seto tadi gitu loh. Nah, Bapak tinggal melanjutkan tujuan mereka berbicara itu apa. Indulgensi. Benar bahwa gereja Katolik, ya. Pimpinan gereja pernah melakukan kesalahan. Iya. Tapi kemudian nanti Bapak juga akan ketemu. Ini kesalahan yang sudah lama dan sudah jauh diperbaiki. Itu masih diungkit terus gitu. Ya, gitu. Tetapi kemudian kalau bicara tentang kanon kitab suci, mereka ya yang sebenarnya begini. Yang saya sebut, saya berbicara begini, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu boleh cek kok sumbernya, bukan hanya di dalam literatur Katolik, cari di literatur di sana. Jadi
Martin Luther itu kan menonjolkan manusia diselamatkan hanya oleh iman. Tapi keterangan iman itu seperti apa? Nggak jelas. Iman dipertentangkan dengan perbuatan. Ini untuk orang Katolik sudah aneh sekali. Bagaimana mungkin iman dipertentangkan dengan perbuatan? Maka kemudian kan itu kitab-kitab yang mengajarkan perbuatan baik itu disingkirkan, nggak diakui sebagai kitab suci. Nah, menonjolkan perbuatan baik, mengajarkan perbuatan baik, apalagi manusia dihakimi menurut perbuatannya, itu sulit mereka terima. Martin Luther nggak bisa menerima yang seperti itu. Kemudian begini, dalam menentukan kanon perjanjian lama, akhirnya sebenarnya Martin Luther mengikuti kanon Yahudi. Kanon itu daftar kitab dalam kitab suci. Jadi Martin Luther sebenarnya begitu saja mengatakannya, mengikuti daftar kitab orang Yahudi. Kemudian ini begini, yang lain-lain belakangan, sudah jauh lebih belakangan ya, muncul alasan-alasan mengapa tidak pantas menerima Deuterokanonika sebagai kitab suci gitu ya. Misalnya ada yang mengatakan Deuterokanonika nggak pantas masuk dalam kitab suci karena tidak pernah dikutip oleh Tuhan Yesus. Kalau syarat kitab suci itu adalah kitab yang dikutip oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu ingat-ingat saja, Tuhan Yesus pernah ngutip kitab Yosua apa enggak? Kalau nggak pernah dikutip oleh Yesus berarti nggak boleh masuk kitab suci. Nggak bisa seperti itu. Lalu ada yang mengatakan begini, Deuterokanonika nggak pantas masuk kitab suci karena ada ini kisah tentang Yudit yang memanfaatkan kecantikannya untuk membunuh. Keterangannya nggak boleh cuman sampai segitu. Yang ada periksa kitab Yudit. Kitab ini ya bercerita tentang satu kota yang merupakan pertahanan akhir orang Yahudi yang dikepung oleh pasukan musuh yang jumlahnya nggak kira-kira. Bagaimana penyelamatan ini harus dilakukan? Dalam kisah itu, Yudit turun tangan, masuk ke kemah musuh, iya dandan cantik, iya. Kemudian ditaksir oleh panglima dan pada akhirnya membunuh panglima itu sehingga udah kalau panglimanya sudah mati, tentara bubar. Nah, tuduhannya adalah Yudit memanfaatkan kecantikannya untuk membunuh. Kalau perang harusnya nggak gitu. Tapi Bapak Ibu coba ingat-ingat, pernah nggak Bapak Ibu ketemu perang yang adil? Perang yang sopan? Perang yang disiplin dengan musuh? Kalau memanfaatkan kecantikan, nggak boleh. Kalau memanfaatkan kekuatan, boleh. Namanya perang itu gimana caranya orang mengalahkan musuh? Kalau pasukan musuh itu 100.000 kali lipat, mengalahkannya gimana? Ya mustahil menang. Ini satu kota menghadapi pasukan satu kerajaan. Nggak mungkin orang mengatakan, oh perang saja, turun saja. Mereka nggak baca cerita lengkap. Kota ini ada di bukit, di puncak bukit. Di bawah itu sumber airnya. Dan sumber-sumber air itu sudah dikuasai musuh. Gimana ngomong perang adil? Jadi kalau ketemu yang kayak gitu, suruh baca lengkap ceritanya. Terus kalau perempuan ini dianggap kejam, oh berarti perempuan yang menampakkan kekejaman
nggak layak masuk dalam daftar kitab suci. Bapak Ibu boleh baca kitab Hakim-Hakim bab 4. Ya, lalu akan ketemu seorang perempuan bernama Yael. Yael itu ya orang perempuan ya. Ada seorang yang melarikan diri setelah kalah dari peperangan, diterima singgah di kemahnya. Orang ini menyerang Israel, Sisera namanya ya, mengerahkan pasukan menyerang Israel. Dan kemudian Sisera kalah kehabisan tentaranya. Larilah dia dan diterima oleh seorang perempuan di kemahnya. Orang ini kecapean, lalu tidur. Dan ketika dia sedang tidur, Yael, perempuan ini mengambil pasak kemah. Orang yang kecapean ini tidurnya miring. Yael ngambil pasak kemah, lalu pasak kemah itu ditancapkan dengan dipukul, dilantakkan, dipelipis, tembus. Pilih mana Bapak Ibu? Penggal leher atau ditusuk, dilantakkan itu, pelipis, tembus kanan kiri itu. Dua perempuan sama kejamnya gitu. Nggak bisa juga mengatakan begitu. Jadi kalau Yudit nggak boleh diterima sebagai kitab suci karena kejam, nah, itu kitab Hakim-Hakim juga nggak boleh diterima gitu. Bukan begitu sejarahnya, bukan begitu prinsipnya. Yang ada Martin Luther untuk Perjanjian Lama mengikuti kanon Yahudi, yaitu dari Kejadian sampai Maleakhi, dan kemudian ada hal-hal yang mendukung itu. Mendukungnya bagaimana? Kitab-kitab itu ada Deuterokanonika ya, yang mengajarkan perbuatan baik. Ada lagi pertanyaannya? Pak Seto, nyambung sedikit ya. Kalau nggak salah kan pada abad ke sekitar 3-4 kan yang menerjemahkan Vulgata itu kan Santo Hieronymus ya. Ketika pada awal-awalnya kan Santo Hieronymus sempat berbeda pendapat dengan Paus Damasus I ketika memasukkan beberapa kitab Deuterokanonika. Walaupun pada akhirnya Santo Hieronymus taat. Itu kira-kira kenapa ya kok Santo Hieronymus kok ada perbedaan pendapat dengan Paus Damasus I? Itu Hieronymus menerjemahkannya di mana, Pak? Maksudnya gimana? Iya, lokasi penerjemahannya. Kalau Bapak sudah baca sejarahnya berarti tahu juga dong. Lokasi Santo Hieronymus menerjemahkan itu di mana? Kalau nggak salah di Antioquia ya, betul ya? Kejauhan. Kejauhan ya. Di Bethlehem kan? Bethlehem ya. Di Bethlehem. Suasananya jelas suasana Yahudi kan? Mandi dulu ya. Oh, oke. Sedikit banyak, ya dia terpengaruh ini suasana Yahudi. Nah, begitu saja. Oke. Pak Seto, saya ingin menanyakan tentang yang tadi loh, yang Martin Luther, yang akhirnya timbul protes-protes itu, akhirnya terbentuk gereja Protestan itu, yang tadi disebutkan oleh Bapak, siapa yang katanya ada penjualan apa sih tentang sakramen apa gitu ya, Pak Seto ya, Ya. jabatan rohani. Kalau dilihat dari kisah para rasul bab 8 ayat 18 sampai 24 yang kemudian akhirnya timbul istilah simoni, itu bisa nggak dikaitkan dengan itu yang tentang penjualan jabatan rohani dan sakramen dalam gereja itu, Pak Seto? Ibu sudah membaca kisah para rasulnya itu yang Simon Magus itu? Iya, Sudah? Simon Magus yang bab 8 sampai ayat 18. Nah, Ibu baca, setelah Ibu membaca, apa yang dilakukan Simon? Nah, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya,
Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi Ya. Nah, maksudnya, itu kan Simoninya kan begitu yang dilakukan Simon, membayarkan sejumlah uang supaya mendapat kuasa untuk mencurahkan Roh Roh Kudus. Kudus gitu kan ya. Tapi begini, kalau di dalam ya sejarah itu gereja tadi kan waktu itu kan gereja perlu dana untuk bangun gereja, untuk bangun basilika. Jadi bukan saya pengen punya kuasa untuk mengampuni, bukan. Simon Magus kan pengen punya kuasa untuk mencurahkan Roh Kudus kan. Ya. Dalam penyalahgunaan sakramen itu bukan saya pengen punya kuasa untuk mengampuni maka saya rela bayar uang. Tapi untuk mendapatkan pengampunan perlu dana, dosanya besar, dana besar. Jadi memang berbeda dengan dosa Simonis itu, Bu. Ya. Jadi nggak apakah dari Martin Luther itu mungkin karena dasarnya dari itu bukan begitu, Pak Seto? Saya kok nggak yakin, Bu. Jadi saya tidak mau menduga-duga, tetapi problem dasar Martin Luther itu tadi. Manusia diselamatkan itu hanya karena percaya. Sakramen tobat itu bertentangan dengan doktrin itu. Bapak Ibu yang penting percaya, mau berbuat baik, mau berdosa enggak, masalah, yang penting udah percaya. Nah, praktek sakramen tobat itu kan jelas ada pengampunan, ada pertobatan, dan ada niat untuk berbuat melakukan yang baik kan. Itu kan bertentangan dengan doktrin dasar sola fide itu. Begitu, Bu. Jadi saya nggak yakin Martin Luther sampai kayak gitu itu. Tapi doktrin dasarnya saja Ibu pegang, Bapak Ibu pahami itu. Ya, makasih Pak Seto. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Kami telah belajar bagian awal dari usaha kami untuk mendalami firman yang Kau sampaikan dalam kitab suci. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas kebersamaan kami malam hari ini. Dan kami mohon kepadamu, kobarkanlah di dalam diri kami kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Kobarkanlah di dalam diri kami kecintaan untuk mendengarkan firman yang Kau sampaikan kepada kami. Bapa, bantulah kami dalam usaha kami untuk mendengarkan firman. Kami tidak ingin kami terus berseru-seru kepadamu dan meminta Engkau mendengarkan kami. Tetapi ketika Engkau ingin bersabda kepada kami menolaknya dan menghindar untuk mendengarkannya. Bapa, jadikanlah kami hamba-hambamu yang tekun mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang memandang firman-Mu sebagai kekuatan yang membawa kami jauh lebih dekat, lebih erat kepada-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon kepadamu, sertailah, temanilah Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang malam hari ini mengalami rasa sakit, yang harus menanggung sakit. Kami percayakan mereka semua ke dalam tangan-Mu, Bapa. Dan kami percaya Engkau menyertai saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami percaya Engkau menemani mereka sehingga mereka mengalami kehadiran-Mu dalam situasi sulit yang mereka hadapi. Kami juga mohon kepadamu Bapa, bantulah saudara-saudara kami
yang harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan untuk dekat kepadamu. Bantulah kami semua Bapa, khususnya saudara-saudara kami yang ingin dekat kepadamu, tapi selalu terhalang oleh berbagai hal. Bantulah mereka untuk menghadapi segala macam tantangan itu, agar tantangan dan rintangan itu tidak menghalangi mereka untuk dekat kepadamu. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang merasa jauh dari Tuhan karena kesibukan dan kemudian karena kerisauan yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Tenangkanlah jiwa mereka, tenangkanlah hati mereka, agar mereka mengalami keheningan untuk merasakan kehadiran-Mu, untuk merasakan bagaimana Engkau dekat kepada mereka dan menantikan mereka untuk datang kepadamu. Bapa, kami sampaikan doa kami ini dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Seto. Seto. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Seto. Seto. Terima kasih Pak Seto. Nuhun, Pak. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih, Pak Seto.